Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maglen Tomahu, NPM 1214201200127, kelas B, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, dosen pengampu Bapak Robert Isaac Akolo, Escape MSc. Universitas Kristen Indonesia Maluku angkatan tahun 2020. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan neokroplasma. Fungsi membran sel. Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Fungsi sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting sebagai metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Ketiga, nukleus. Nukleus pada organel inilah terkandung sebagai besar dari materi genetik sel dan menjadi molekul DNA niliner panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang berada. Fungsi nukleus. Nukleus adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Hal ini terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang terdapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yakni sebagai alat transportasi zat pada sel. Retikulum endoplasma diturunkan dari bahasa Latin berarti di dalam sitoplasma, yang merupakan organ sel yang bisa ditemukan hampir semua sel eukariotik. Yang kelima, badan Golgi. Badan Golgi merupakan salah satu organel yang terkait dengan fungsi ekskresi sel serta strukturnya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi juga bisa disebut dengan nama aparatus Golgi, badan Golgi atau diktiomos. Badan Golgi ini memiliki bentuk berupa kantung pipih yang bertepuk dengan tersusun dengan ukuran besar sehingga ukuran kecil memiliki panjang sekitar 1-3 mikrometer dan besar 0,5 mikrometer dengan terkait oleh membran. Fungsi badan Golgi. Badan Golgi bermanfaat untuk banyak hal, diantaranya membentuk kantung untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pertumbuhan, menjadi tempat modifikasi protein, membentuk lisosom, dan membentuk akrosom pada persotomosaga yang berisi enzim untuk mencegah dinding. 6. Pengertian lisosom. Lisosom adalah organel membran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Fungsinya, lisosom
adalah organel membran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu mencegah berbagai jenis biomolekul. Yang ketujuh, badan mikro. Badan mikrosel adalah organel sel yang membentuk bulat kecil dan terletak di sitoplasma. Fungsinya, badan mikro adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Kloroplasma hanya dapat pada sel tumbuhan dan berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Yang kedelapan, mitokondria. Mitokondria adalah organel membran ganda yang ditemukan pada bagian besar organisme eukariotik. Fungsinya, peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ke-10, sentral. Sentral adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentral terlibat dalam pembelahan sel serta memiliki silia dan flagela. Fungsi sentral membantu pembelahan sel dengan fasilitas. 10. Sentral. Sentral adalah struktur bentuk tabung yang terdapat dalam banyak sel eukariota. Sentral terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Fungsi sentral. Sentral membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Sederhananya, kromosom menggunakan mikrotubulus sentral sebagai jalan raya selama proses pembelahan sel. Sentral ditemukan di semua hewan dan hanya beberapa spesies sel tumbuhan yang lebih rendah. Terakhir, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma. Semua sel eukariot berupa silinder panjang yang mengerongga dengan diameter luar kira-kira 25 nm dan diameter dalam kurang lebih 12 nm. Fungsinya, mikrotubulus berperan sebagai struts yang berperan dalam melawan kontraktibilitas dengan sel selama pergerakan sel. Sekian dari materi yang saya sampaikan, dan jika apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.